Kelas tambahnya kita bakal membahas mengenai trading system. Ya, maksud dengan trading system itu gimana? Trading system berdasarkan profesi kalian. Karena kan beberapa ini kan udah masuk masa-masa pada balik ke kantor ya. Walaupun masih ada beberapa perusahaan yang masih menerapkan WFH. Ya, cuma kan beberapa kantor juga udah mulai WFO gitu. Oke. Yang kemungkinan terjadi ya mungkin WFO full itu mungkin bakal agak berkurang sebenarnya karena itu memakan biaya sebenarnya. Banyak yang lebih enak di WFH dan segala macamnya. Oke. Kita mulai. Nah, sebelum mulai silakan yang mau berbagi yang mau post di Instagram silakan. Oke. Prediksi IHSG bulan Juli kemarin sebenarnya pas dalam segi naik dan turun ya. Cuma bedanya ini penurunannya terjadinya lebih dalam. Oke, baru rebound. Oke. Yang terjadi di IHSG adalah dari bulan Juli, oke. Dari bulan Juli dari sini turun sampai ke level 6.600 baru sideways. Di sini break. Candle ini break. Sideways lagi. Terus kemarin hari Kamis break, hari ini koreksi. Nah, jadi ya lumayan agak mirip, cuma berbedanya angkanya aja berbeda, cuma secara gambarnya ya pas dari tanggal, ini kan tanggal 15 Juli ya, berarti tanggal 15 Juli sekitar sini ya. Oke. Dari 15 Juli, IHSG mulai naik. Nah, kenapa bisa naik begini? Nah, kalau yang kita perhatiin adalah memang penurunan awalnya terjadi karena berbagai ketakutan yang terjadi di market. Seperti yang kita bahas di bulan lalu, yaitu ya masalah inflasi, masalah suku bunga US, dan masalah GDP US. Oke, ini ketiga ini yang muncul. Dan juga suku bunga Indonesia. Oke. Nah, tetapi kalau kita perhatiin, hari Senin gue udah bilang, mungkin market koreksi ya sampai maksimal hari Rabu. Berarti ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi 3 hari ini doang, gue bilang. Terus Kamisnya benar ketika setelah pengumuman IHSG malah kenceng. Ya, karena memang kondisi market begini itu udah namanya price in. Maksudnya price in gimana? Price in itu maksudnya segala berita yang terjadi, yang atau di-expect bakal muncul, itu udah cenderung tercerminkan di market. Oke? Nah, tercerminkan dalam hal apa? Semua orang udah prediksi bahwa suku bunga US bakal naik, oke, 75 BPS. Kemudian bakal ada yang prediksi 1, cuma menurut gua angka 1 ini agak susah. Ya, paling 0,75 maksimal. Mungkin bulan depan masih bakal naik sekitar 0,25 sampai 0,75 bulan depan. Ya, kemungkinan besar sih di angka 0,5 sih. Oke. Nah, itu pertama. Terus kedua, masalah inflasi ya, orang masih expect bahwa inflasi US bakal naik, inflasi Indonesia juga bakal naik. Ekspektasinya masih sama, jadi nggak ada yang something special yang baru lagi, karena semua itu udah hal-hal lama yang terjadi. GDP US, nah GDP US juga ekspektasinya adalah minus. Nah, oke. GDP itu kan dirilis setiap quarter ya, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Nah, ini penting untuk kalian ketahui. Ketika suatu GDP suatu negara minus secara 2 quarter berturut-turut, oke. Yang terjadi di US adalah quarter 1 minus, quarter 2 minus, oke. Yang terjadi itu ini. Nah, ketika ini dua-duanya minus, secara teori ini namanya resesi. Secara teori. Oke. Karena teori resesi adalah GDP minus 2 kali. Oke. Nah, tetapi secara besar, secara luas, kalau kalian kemarin nonton yang pengumuman suku bunga ya, kenapa sih sebenarnya kalian perhatiin si Jerome Powell, ya, dia nggak setuju kalau ini resesi. Dia bilang kalau ini dia percaya US tuh nggak resesi, padahal GDP minus. Dia waktu kemarin dia ngomong gitu, waktu kalian baca komen YouTube-nya waktu live, itu banyak banget yang hujat dia. Dia percaya US tuh nggak resesi.
Joe Biden juga nggak percaya US itu resesi. Kenapa? Karena resesi itu secara buku memang GDP dua kali GDP minus, tapi secara overall yang terjadi di resesi adalah PHK, unemployment, susah dapat kerja, banyak perusahaan tutup. Itu yang terjadi waktu awal COVID kan, banyak bisnis tutup, banyak PHK besar-besaran terjadi, itu yang terjadi. Tapi ketika kita melihat data employment rate, ya, employment rate di awal bulan itu nggak naik, unemployment rate itu nggak naik, malahan turun. Yang berarti apa? Walaupun GDP-nya US secara teori minus, tapi data penganggurannya US itu menurun. Orang yang nganggur di US itu menurun. Jadi secara buku minus, secara buku resesi, secara overall ini nggak resesi, ini masih aman. Ini justru masa recovery kalau menurut orang-orang di US sana. Oke. Nah, maka dari itu ntar ada pengumuman lagi di awal bulan yang namanya NFP kalau yang perhatiin. Itu yang biasa kalau trader forex paling heboh masalah NFP. Nah, itu di sana juga ada data unemployment rate. Oke. Di sana bakal dilihat apakah unemployment rate US masih menurun. Kalau masih menurun, ya market kita bakal bagus. Walaupun GDP-nya minus, nggak apa-apa, tapi secara penganggurannya menurun. Oke. Nah, untuk market Indonesia sendiri gimana? Secara 1 bulan terakhir, overall, secara regular market masih minus 5T. Ini jangan dilihat, karena ini ada kemarin friend-nya udah 1T. Friend udah 1T dan lain-lain. Ada nego-nego segala macam. Jangan terlalu diperhatiin, tapi secara regular, dana asing tuh masih keluar dari Indonesia. Oke. Sampai kapan? Sampai mulai recover. Dalam hal apa? 1, kurs kita udah harus mulai membaik. Ya, kita perhatiin beberapa hari ini dari 15.000 udah mulai drop. US 10 tahun. US Treasury 10 tahun mulai drop juga. Bagus. Bagusnya kenapa? Ya berarti kan ini mulai nggak gitu menarik. Nggak semenarik kalau dia naik. Oke. Nah, jadi yang harus di-expect sekarang adalah rupiah kita diperhatiin. Suku bunga Indo juga belum naik nih. Itu yang harus diperhatiin. Oke, dan ini dana asing ini kalau kita perhatiin 1 hari terakhir itu udah mulai naik. Bagus. Oke, but overall 1 bulan masih ada minus 5T. Dana asing masih keluar 5T. Oke. LQ45. Nah, LQ45 kalau kalian lihat sekarang yang paling signifikan dari ITMG. Oke, jadi ya batu bara pada mulai rebound, yang komoditas pada mulai rebound ketika pada bulan Juni koreksinya lumayan dalam. Ya memang komoditas itu yang salah satu yang bakal koreksi dalam, salah satu yang bakal rebound cepat. Oke, ITMG udah mau sampai 40.000, yang ikutan mingguan harusnya dapat, seminggu terakhir dapat 12%, lumayan. Itu Harum kita juga belum entry, cuma udah masuk tabel juga. BRPT ini juga harusnya pada dapat rata-rata ya. UNTR ini yang gua agak skip, ada di tabel, cuma gua kurang tertarik sama UNTR karena bisnisnya itu lebih ke arah alat berat ya, walaupun agak berpengaruh sama call juga ya, lebih kalah berat. MTEK ini kita juga dapat, Adaro, PTBA, Inco, MNC ini baru naik 2 hari terakhir, jadi ya masih nggak terlalu signifikan menurut gua, agak hati-hati. Bovin kita juga dapat. Oke, MNC ini juga ya kayak gue bilang di grup deh, nafasnya MNC itu nggak panjang, jadi hati-hati, naik, tahan, turun, jual dulu. Oke. Nah, yang paling jelek dari LQ45 pertama ada Goto. Ya, Goto selama suku bunga US naik, hubungannya itu bakal ke saham-saham teknologi. Oke, jadi ya masih hati-hati untuk Goto, masih wait-and-see. Sebulan terakhir juga minus 20, koreksi 20%. GGRM feeling gua ada chance sooner or later bakal keluar dari LQ45. Chance-nya lumayan besar. Kenapa? Karena ya GGRM suatu perusahaan yang memang stabil, cuma baru keluar laporan keuangan juga masih minus, laporan keuangannya minus. Ya, something yang nggak gitu menarik lah. Jadi ya hati-hati lah. Ini kalau keluar dari LQ45 ada kemungkinan sih bakal pembuangan yang besar. Oke. Mika
Rumah sakit, healthcare masih belum menarik. Excel, Java, AMRT, Unilever, ICBP, Cepin, SMGR. Ya, saham-saham consumer rata-rata kalau yang perhatiin. Yang berhubungan dengan consumer, yang berhubungan dengan ayam-ayaman. 1, 2, 3, 4, 5 consumer. Oke. AMRT juga secara bisnis hubungannya juga ke arah consumer kan. Hubungan secara nggak langsung ya. Oke. Nah, net foreign buy terbesar terjadi di Bank Mandiri, BRMS, Pegas, UNTR, Unilever. Ini top 5-nya. Ya, yang kita perhatiin ya mungkin di bagian top 3 aja. BMRI, BRMS, Pegas. Ya, 3 ini menurut gua lumayan menarik. Cuma BMRI cenderung agak slow. BMRI kalau kita perhatiin bulan lalu juga agak mirip situasinya, di mana secara net buy masih ada BMRI-nya dibanding yang lain. Nah, net sell tergede otomatis pasti ada di bank, yaitu Bank BCA dan Bank BRI. Kenapa? Karena kalau mereka gede ya cenderung IHSG-nya bakal koreksi. Oke. Telkom, MDKA, BBNI, TMG, dan segala macamnya. Oke. Tapi ya balik lagi, asing di Indonesia udah nggak terlalu signifikan. Hanya sebagai sebuah data tambahan aja. Oke. Top gainer ada di Raja. Ya, Rajanya lumayan luar biasa sih bulan ini sebenarnya. Kita beberapa kali keluar masuk, yang masih hold dari awal, gue rasa juga jarang banget sebenarnya. Kenapa? Semakin kenceng saham itu naik, ketika koreksi sehari, orang pasti makin takut. Jadi gue rasa kalau ada yang pegang Raja di harga 300-an, ya, 300-an atau misalnya 400-an, ini udah agak jarang lah. Ada sih ada, cuma agak jarang. Oke. Asha, ya kita masih ada barang di sini, tapi ya pelan-pelan aja, belum gerak, masih sideways. SAP ini sempat pernah di call, salah satu nasabah juga ngeyel pas mau masuk SAP. BP, Happy Chuan, BP. Ini saham-saham kita harusnya ada di sini, BP dan Bumi, dua ini. Top gainer di bulan Juli. Oke, top loser, Hope, ST, Goto, Nano, The Farm. Ya, hati-hatilah. Hope ini gua rasa calon-calon ke-50 soon. Cuma kalau misalnya rebound, kalian jangan kaget kalau tiba-tiba ini bisa arah. Menurut gua possible banget dalam waktu dekat dia bisa arah. Possible, cuman kapannya kita nggak tahu. Oke, Nano juga ini paling nutup bentar lagi. The Farm juga hati-hati. Oke, nah corporate action yang bakal terjadi. Tanggal 1 ada comeback dari ICBP dan EKAP untuk dividen. Ya. Sorry, ini bukan income, ini dividen, sorry ya. Ini harusnya dividen. Oke. Nah, EKAP sebenarnya salah satu perusahaan yang lumayan sehat, itu dia menjual perekat, atau menjual, kita ngomongnya lakban. Ini salah satu perusahaan yang layak, lumayan bagus untuk diinvestkan, EKAP. Oke. Cuma yang perekat tuh ya bisnisnya gitu-gitu aja, kecuali masalah pengiriman online itu lumayan makin gede ya bisa. Oke. SMMT, BNBA, dan Akra ada RUPSLB. Oke. SMMT diundur, yang harusnya di bulan Juli kemarin diundur tanggal segini. Oke. Ada IPO-nya Mora yang direkomendasikan. Nah, menjelang tanggal-tanggal segini, 5, 8, 9, ini banyak banget IPO. Gue juga kemarin, gue lagi buka-buka website IPO, gue kaget. Wah, ini website IPO-nya banyak banget sekarang. Kayak bener-bener pada ngantri mau kejar IPO tahun ini gitu. Nah, apakah bagus atau enggak? Ya, bagus. Sebenarnya enak banget. Kenapa? Di sana kita jangan buru-buru. Kenapa gue nggak gitu rekomend IPO lagi sekarang? Karena kalau kalian perhatiin IPO beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, setelah WIRG ya, setelah WIRG, IPO mana sih yang naik kenceng banget selain TRG, sama TRGU? Nggak ada kan? Yang ada naik bentar 1 hari 2 hari, turun dibanting, baru naik konsisten. Contohnya apa? Arko, Asa, gitu. Nah, jadi mendingan banyak IPO ini enak. Enaknya kenapa? Kita mau cari saham yang kayak Arko lebih gampang. Opsinya lebih banyak. Karena kalau saham yang udah listing, mau cari tipe Arko mungkin agak susah. Kenapa gue bilang Arko itu enak? Karena Arko itu secara lot tebel, mau masuk agak gede, gampang. Kayak hari ini kan kita masuk kemana? Ke itu ya. Apa tuh yang baru IPO? Asio. Kita masuk ke Asio hari ini.
Ya, kenapa? Karena ya udah higher high, udah break, ya mending kita tunggu dia udah selesai jelas dulu geraknya mau kemana, baru kita entry. Jangan ngapain kita buru-buru ikut IPO, cuma dapat barang dikit juga, dana nganggur di IPO, nggak pasti naik. Ya kan? Nah, mumpung banyak IPO gini, ya kita pantau. Mana sih yang habis naik arah, gue mendingan dia arah sehari, habis itu dibanting, setelah puas banting, baru mulai rebound. Nah, di sinilah kita masuk ketika udah bikin high terus. Oke, karena gue ngarepin Arko tuh bisa kasih beggar di bulan Juli, tapi ternyata masih gagal. Ternyata belum sempat, mungkin di awal Agustus. Kan harusnya udah pada tinggi persentasenya. Oke, murah ya ini menarik kenapa ya? Karena ini berhubungan dengan friend. Ya, IPO sama dengan friend dapat duit. Oke, Excel ada Eropa SLB, GIAA ini kayak anggapannya doa bagi para sangkuters GIAA. Kenapa gue bilang doa? Karena GIAA ini kan udah mau kan disuspend, calon-calonnya ke delisting, ya kan? Nah, tapi apakah GIAA bakal mati? Kalau menurut gue Garuda tuh ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena dia punya pemerintah tuh terus suntik dana, support terus. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada 3 kemungkinan deh. Yang kedua di listing. Oke, kasih dia berjalan sesuai operasional dengan banyak utang. Yang ketiga kemungkinannya adalah ada mungkin dijual. Karena salah satu solusinya dijual. Take over. Misalnya SQ take over Garuda, possible. Misalnya, cuma ya nggak ada isu sama sekali ya. Nah, ini penentuan nih, ada RUPST, ada RUPSLB di sini. Oke, Tower. Ada RUPSLB yang kemungkinan bakal membahas mengenai tender offer. Ya, dia berarti situasinya bakal kayak Tebik, bakal dijual. Masih menarik? Ya, masih menarik. Tuh, Tebiknya jalan kan? Walaupun agak lambat banget. Kita masuk di 2960, sempat ke 2900. Lambat banget, ya masih bisa jalan. Oke, satu lagi menarik, Palm. Jadi Palm ini masih menarik. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin laporan keuangannya Palm, itu 0. Dari pendapatan operasional, dari OPS itu 0. Kenapa bisa 0? Ya karena dia udah nggak ada lahan kelapa sawit. Lahan kelapa sawit dia udah dijual semua. Jadi 0. Nah, uangnya diapain kalau kalian perhatiin? Jadi silakan buka laporan keuangan, kalian coba cek. Uang-uang yang punya Palm, itu diapain sekarang? Silakan dicek. Yang ketemu jawabannya silakan cek di grup. Kalau bener gue jawab. Kalau salah ya gue bilang cek ulang. Itu aja. Kalian perhatiin deh. Uang Palm ini kemana? Dan kalau dengan situasi begitu, apa sih yang bakal terjadi di Palm? Itu something yang interesting sebenarnya. Makanya RUPSLB bulan ini ya menurut gue bakal menarik. Oke. Nah, terus secara sektoral kita melihat infrastruktur. Oke, infrastruktur masih konsisten dari Juni sampai Juli. Walaupun ada terjadi penurunan, ini menjadi satu yang defensif. Walaupun ada turun di bagian konstruksi kan juga masih sideways karena kemana-mana kan. Tapi dijaga atau dilindungi oleh telco-telcoan. Pasukan masa-masa di sini tanggal segini kalau kalian perhatiin, ISAT, Telkom, Excel itu bertahan sebenarnya. Nah, terus baru mulai naik pelan-pelan. Oke, cyclical. Ya, cyclical mulai rebound mengikuti IHSG. Kemarin sideways juga ikutan sideways. Cuma ya gue rasa cyclical untuk bulan Agustus ya kemungkinan masih kurang menarik. Ya, masih kurang menarik. Ada chance naik, ada. Kenapa? Karena kan Agustus kan harusnya udah pada mulai masuk sekolah kan bulan Juli kan. Nah, Agustus kan udah mulai berjalan. Harusnya cyclical itu udah mulai ramai. Dengan syarat apa? Ya, cyclical ini akan berhubungan dengan COVID. Oke, non-cyclical Agustus kemungkinan masih koreksi. Terutama di bagian ini kan didorong oleh consumer kan koreksinya kan. Ya, consumer kemungkinan bakal koreksi, cuma kalian pantau September untuk mulai beli saham CPO. Mungkin di akhir Agustus sampai September. Karena biasa pergerakan saham CPO itu bakal naik di sekitar bulan-bulan itu. Jadi akhir Agustus target kita di CPO. Oke, industrial. Ya, ini naik kenceng karena Untar.
ONTR dan juga ASI baru hari ini naik ya. Sisanya ya mostly sih dorong sama UNTR sendiri. Oke, properti mulai rebound, jadi ya chance bulan depan mulai naik bisa. Karena properti masih murah. BSDE masih di double swing. Oke. Properti, kalimat gue belum berubah, properti masih salah satu value company. Oke, basic industry ini mulai rebound pelan-pelan didorong oleh ya kita perhatiin Inco kan mulai naik, dan segala macamnya kan mulai naik kan. Jadi mulai menarik juga untuk basic industry. Oke, teknologi ini penurunan. Ini kan naik karena MTech, tapi Gotoh-nya koreksi. Ini juga udah mulai koreksi, MTech mulai koreksi, Gotoh mulai koreksi. Ya ada sedikit dorongan dari Bukalapak, ada sedikit bantuan dari Bukalapak. Nah, kalau menurut gua sih bulan depan skip dulu, ya karena kan kita masih menunggu masalah suku bunga stabil, udah mulai jelas, inflasi US menurun, baru kita mulai. Tapi kalau dapat di bawah atau dapat di risk yang murah, ya oke. Kayak contoh kita perhatiin mungkin MTech misalnya. Ya ini kan sekarang masih bolak-balik nih, dari sini ke sini. Ya kalau kita bisa dapat di bawah lagi 17.30 ya itu menarik. Nggak berarti nggak bisa jalan, masih possible jalan. Karena teknologi itu, saham-saham tech itu saham-saham yang kalau mau gerak suka-suka dia. Mau gerak ya gerak aja, nggak perlu nunggu sentimen gimana. Cuma overall-nya bagaimana. Oke, Gotoh juga kalau kalian perhatiin. Nah, ini kan mulai koreksi kan. Nah, ini sempat rebound. Ini pasti banyak kegocek di sini. Kalau kalian ikut, nggak tahu ya, gue orang luar gimana ngomong ya. Nah, kalau orang yang lihat kayak gini, kemungkinan mereka bakal kejar. Kenapa? Wah, Gotoh 3% nih, dikejar sama mereka. Coba kalau kalian udah kenal gue dari lama, harusnya kalian tahu, gue nggak suka kejar yang gap up begini. Gue nggak bakal kejar. Nah, terbukti kan habis ini malah turunnya makin dalam sampai sekarang. Nah, balik lagi kayak Gotoh gini, kalau kalian bisa dapat di bawah, yang bener-bener misalnya di sini, 286, ya menurut gue ini menarik, karena secara risk kecil. Tapi nggak berarti ini bakal long last. Untuk trading sampai dia ngetes ke 318, 324 ya menarik. Oke, finance. Nah, finance juga ya bakal sana-sana aja. Ini naik juga karena kan didorong sama Arto ya. Tapi kalau BBCA kan, kalau kalian perhatiin BBCA geraknya nggak banyak. Nah, memang ada rebound, waktu IHSG rebound, tapi nggak kemana-mana sebenarnya. Nah, cuma bandingin sama, ya kenceng. Dari 7.000 sampai ke 10.000. Ya happy cuan yang pegang Arto. Walaupun dapatnya kita di sini, kita masih dapat cuan. Pegang dari bawah ya lumayan. Nah, Arto tuh jangan takut ARB. Saran gua kalau kalian main Arto jangan takut ARB. Perhatiin deh, kalau udah ARB sehari nggak apa-apa. Jangan sampai 2 hari. Itu aja. Oke. Finance, healthcare ya masih belum menarik lah. Walaupun kasus COVID naik, healthcare agak berat untuk naik. Healthcare yang menurut gue menarik itu cuma mungkin ini yang kalian bisa pegang lama, KLBF. Cuma ini juga secara jangka panjang sideways sebenarnya, nggak kemana-mana. Oke, transportasi juga ya mungkin istirahat dulu. Ntar menjelang akhir tahun baru jalan lagi transportasi. Berarti kan transportasi tergede sekarang ada di Tema sama SMBL ya. Nah, sideways juga. Jadi ya tunggu aja. Tunggu dapat di bawah, jangan di atas. Jangan buru-buru. Oke, energi, ya something yang masih menarik selama perang masih ada, energi pasti masih bakal menarik. Oke, even kalau kalian perhatiin sekarang coal mulai naik lagi, ya jadi pegang saham batu bara juga. Coba saham batu bara mana yang nggak cakep? Ada cakep, Technical ya, cakep, break, Indi juga mirip-mirip catnya, ITMG paling luar biasa, PTBA, cakep semua. Jadi ya jangan lupa untuk pegang salah satu saham coal. Bumi juga coal sebenarnya, Bumi. Oke. Oke, jadi itu aja untuk sektoral. Ya, secara corporate action kalian perhatiin juga ya. Balik lagi lah, ini yang perlu dipantau ya. Sama tower. Kalau dia rilis TO-nya di harga berapa, misalnya sekarang kan harga tower anggapan di 1.200. Kalau harga tender offer-nya di 1.500, buy tower udah. Buy. Nanti menjelang
menjelang TO-nya bakal mengikuti. The Big juga pelan-pelan mengikuti kan, walaupun nggak terlalu jauh. Oke. Nah, secara aktivitas, sektor activity, yang chance-nya paling gede naik menurut gua di energi masih lanjut. Basic, berarti yang bagian komoditas metal-metalan. Properti chance-nya gede, dan infrastruktur di bagian telco-telcoan. Nah, kalau propertinya jalan, ada kemungkinan konstruksinya ikutan jalan. Oke. Yang kecil di bagian health, transportasi, dan tekno. Jadi ya paling kemungkinan sideways dong di sana. Oke. Ini nggak gue ganti karena kan setiap tahun sama aja. Secara historical, berarti juri kita kan sebenarnya masih minus ya. Nah, Agustus, historicalnya gimana? Rata-rata sih positif. Rata-rata positif. Oke, rata-rata, nggak selalu. Nah, gue sendiri sih memprediksi harusnya Agustus tahun ini ya. Tahun ini ya, mungkin positif. Mungkin kalau plusnya tipis, kalau minusnya juga tipis. Mungkin di bawah 1. Oke, karena target gua rasa penurunan paling signifikan bakal turun di bulan September di sini. Oke, di sini. Jadi September mungkin ada penurunan dalam, baru Oktober mulai rebound, sideways, November mulai kenceng sampai Desember. Nah, prediksi IHSG kemungkinan besar sampai tanggal 12 Agustus IHSG bakal rebound, bakal up. IHSG bakal naik. Tapi kenapa gue tarik garisnya di sini? Ya karena ini candle-nya nggak enak. Ini kalau kalian lihat candle begini, ya. Ini kalian bandingin sama balik ini, sama ini, sama ini, sama ini, rata-rata turun. Ya cuma ini doang naik kan? Tapi rata-rata turun. Jadi ada kemungkinan ya minggu depan koreksi dulu sedikit, baru sampai ke sini 6.800, mantul lagi ke 7.000. Nah, di 7.000 ini penentuan apakah 7.000 bisa di break atau enggak. Karena 7.000 ini angka berat. Nih kan, perhatian di sini ada resisten IHSG, hari ini nyentuh langsung koreksi. Nggak lama waktunya. Oke. Nah, di 7.000 ini kalau misalnya kalian udah dapat, oke. Kalau kalian udah dapat, kalau misalnya ini bisa break, ya kemungkinan dia bisa ngetes ke level 7.200. Skenario kedua kalau nggak bisa dia bakal koreksi. Oke. Ya, kita harapin sih koreksinya cuma sampai ke 68. Jadi ini sebuah support point baru. Harapannya gitu. Cuma jaga-jaga kemungkinan bisa ngetes sampai ke level sini. 6750. Oke. Skenario mana yang bakal terjadi? Menurut gua skenario kedua. Chance-nya lebih tinggi. Kalau misalnya kita bandingin secara persentase ya. Secara persentase mungkin gua predik skenario kedua lebih mungkin terjadi. Oke. Karena kalau kalian tarik garis mundur, kalau kalian tarik garis mundur IHSG, nah IHSG itu sebenarnya masih arah downtrend secara jangka menengah. Jangka panjang yang masih uptrend, jangka panjang. Cuma dalam jangka menengah ini masih downtrend. Tunggu dulu deh. Secara jangka menengah ini masih downtrend. Oke, kelihatan ya? Nah, kecuali IHSG close di atas, kayak balik lagi, 7.000-7.050 ini. Daerah sini. Sesuai kotak merah yang tadi gue gambarkan. Kan kotaknya tadi di sini. Nah, IHSG bisa close atas ini, bagus. Kenapa? Ya kemungkinan ini bakal ngetes lagi. Ini kan break berarti. Break garis downtrend ya. Oke, jadi ya penentuannya di minggu depan. Ada chance sih ya bakal begini. Ini turun, terus baru naik. Penentuan lagi di sini nih, apakah bisa break 7.000? Kalau bisa ya bagus, naik ke sini. Oke, but overall, kalau gue perhatiin dalam beberapa hari ini, IHSG kita walaupun jelek, walaupun nggak terlalu signifikan gimana, kayak even hari ini koreksi ya, tapi yang rata-rata koreksi kan saham-saham gede. BCA tadi plus 1%, sekarang tinggal 0,1%, consumernya koreksi gede, ya kan? Sedangkan kalau saham-saham yang kita mainkan kan rata-rata di
second liner, third liner. Jadi yang nggak terlalu signifikan pergerakannya. Jadi lebih enak. Terus kalau yang kayak consumer, contoh kayak Unilever deh. Itu Unilever gue rencana buy itu bener-bener simply cuma gara-gara ya ini tuh support. Nggak ada reason, nggak ada alasan untuk gue nggak beli sebenarnya. Cuma secara sektoral jelek itu doang. Cuma karena ini support, ya udah kita buy. Resikonya kecil. Yang buy bareng harusnya di 4650. Sini. Nah, anggapan kita closing baru jual. Ya minus 2-3% ya oke, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau anggapan dia berhasil rebound di sini, ya itu chance ke 5.000 8%. Masih secara hitung-hitungan lebih cuan. Cuma yang ternyata dia break, oke, berarti selesai. Ketika dia break, ini kayak gini sideways ini kalau udah di break, udah tinggalin. Jangan pikir mau masuk kapan. Jangan pikir, boleh entry nggak ya sekarang udah koleksi banyak? Ya nggak usah dulu. Kemungkinan, ya mungkin di 4.000 lah, baru kita masuk lagi. Oke? Sip. Untuk prediksi selesai. Ada yang mau nanya? Jangan nanya saham.